perlu kita menyiapkan lagi instrumen-instrumen EDS. Sistem penjaminan mutu pendidikan 2021 menggunakan sumber data, salah satunya diperoleh dari asesmen nasional. Asesmen nasional, sehingga kita akan ada paling tidak 4 informasi. Untuk satuan pendidikan ada 2, yakni rapor satuan pendidikan dan profil satuan pendidikan, dan untuk pemerintah daerah juga akan memperoleh rapor pendidikan daerah dan profil pendidikan daerah. Jadi kalau dari sistem penjaminan mutu 2021 nanti secara fisik itu outputnya ada rapor satuan pendidikan, ada profil satuan pendidikan, ada rapor pendidikan daerah, dan ada profil pendidikan daerah. Nah, baik rapor dan profil itu digunakan sebagai bahan advokasi, pendampingan, dan pelatihan peningkatan mutu. Artinya nanti dari keempat dokumen itu akan menjadi basis pengelolaan pendidikan di daerah maupun di satuan pendidikan, terutama adalah dalam mengubah paradigma perencanaan yang benar-benar berbasis data yang real. Jadi perencanaannya berbasis data yang real, yang sesuai dengan konteks pembangunan di daerah tersebut. Ini terkait dengan hasil yang diperoleh dari sistem penjaminan mutu 2021. Nah, ini yang perlu saya jelaskan juga di sini, bahwa kalau hanya dilihat ini mungkin agak sulit untuk dipahami. Nah, ini mungkin nah, di sini Bapak Ibu ada 3 kolom besar yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah terkait dengan sumber data, kemudian yang kedua terkait dengan laporan, dan yang ketiga bentuk hasilnya ini sebenarnya. Bentuk evaluasi itu outputnya, atau pemanfaatan dari output yang laporan ini. Jadi nanti dari hasil penjaminan mutu itu akan dimanfaatkan untuk apa? Pertama saya jelaskan yang sumber data. Nah, ini sebagian besar sumber data mutu itu akan diperoleh dari asesmen nasional. Kapan asesmen nasional ini dilakukan? Asesmen nasional ini dilakukan tahun 2021 pada bulan September, Oktober. Untuk jenjang apa? Untuk jenjang SD, SMP, SMA, SLB, SMK. Nah, kemudian karena nanti ada ini, saya pertama menjelaskan dulu yang sistem penjaminan mutu pendidikan untuk pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Karena nanti untuk PAUD itu akan mekanismenya akan berbeda juga gitu ya. Karena tidak sama persis, tidak sama persis. Karena ada aspek-aspek di PAUD yang tidak perlu diukur seperti pada sekolah dasar maupun sekolah menengah. Nah, jadi asesmen nasional ini menjadi sumber utama atau menjadi sumber data utama dalam mengukur kinerja satuan pendidikan maupun kinerja pendidikan di daerah. Nah, asesmen nasional ini kan ada 3. Ada AKM, asesmen kompetensi minimal, ada survei karakter, dan ada survei lingkungan belajar. Nah, pada AKM ini pesertanya adalah siswa. Nah, pada AKM ini pesertanya siswa. Nah, pada survei karakter dan survei lingkungan ini pesertanya ditambah guru dan kepala sekolah. Nah, untuk AKM ini ada 2 yang akan diukur kompetensinya, yakni kompetensi literasi baca tulis dan literasi numerasi. Nah, jadi kalau yang diluncurkan itu literasi, maksudnya literasi baca tulis dan numerasi. Ini 2 hal yang menjadi fokus untuk mengukur sejauh mana sih mutu satuan pendidikan dan sejauh mana pendidikan daerah kualitasnya. Jadi ukurannya bukan, kalau dulu kan ukurannya rata-rata hasil ujian nasional atau rata-rata hasil ujian sekolah. Tapi kita sekarang mappingnya, memetakannya adalah dari hasil asesmen kompetensi minimal.
yang dilakukan secara serentak ya, secara serentak, tetapi sasarannya bukan siswa akhir. Jadi sasarannya itu bukan siswa kelas 6, bukan siswa kelas 9, dan bukan siswa kelas 12, tetapi adalah siswa yang kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Itu yang menjadi sasaran. Mengapa yang dipilih adalah bukan siswa akhir, gitu kan? Ya karena memang asesmen kompetensi ini bukan untuk menentukan lulus dan tidak lulusnya siswa. Bukan untuk menentukan naik kelas dan tidak naik kelasnya siswa. Tetapi itu untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan satuan pendidikan itu meningkatkan kompetensi peserta didik. Sehingga yang dilakukan adalah melalui asesmen nasional dan sifatnya adalah untuk seluruh sekolah, tetapi tidak untuk seluruh siswa. Jadi untuk seluruh satuan pendidikan yang ada, tapi misalnya untuk SD itu maksimal 35 siswa. Jadi kalau muridnya di atas itu jumlahnya 50, itu berarti yang ikut hanya 35. Tapi kalau muridnya di bawah 35 ya semuanya ikut. Nah, untuk yang siswanya di atas 35 itu diacak by system. Artinya semua database siswa itu ada di situ, tetapi nanti yang nongol, yang muncul itu menjadi peserta sudah ditentukan oleh sistem berdasarkan kriteria database. Jadi ini sudah menggunakan teknologi untuk yang mudah-mudahan nanti bisa lebih akurat hasilnya. Nah, kemudian untuk survei karakter dan survei lingkungan belajar ini waktunya dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan AKM. Ini sumber utama. Lalu apa yang perlu dilakukan terhadap sumber data pertama ini? Yang perlu dilakukan terhadap sumber data pertama ini adalah menyiapkan satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, atau SLB agar secara infrastruktur itu bisa mengikuti asesmen nasional yang dilakukan secara daring. Nah, jadi online, asesmennya itu online. Kalau dulu ujian kan ada ujian UNBK, ada ujian UNKP ya. Nah, kalau ini pendekatannya adalah semua daring. Nah, ini menjadi ruang, ini menjadi peluang dan tantangan bagi daerah yang harus melakukan kerjasama untuk memenuhi itu. Nah, apa peran masing-masing? Kerjasama ini terutama adalah sesuai dengan kewenangan. Mungkin ada intervensi juga dari pemerintah pusat, dalam hari ini Direktorat Teknis, seperti bantuan TIK dan sebagainya. Tapi untuk internetnya kan tidak harus dari pusat. Nah, ini ada hal-hal yang memang harus diidentifikasi, terutama adalah sekolah-sekolah mana sih yang sudah mampu ketika asesmen nasional itu dilakukan. Mampu itu dalam arti secara infrastruktur juga memadai, kemudian secara sumber daya manusianya juga paham. Jadi banyak tantangannya Bapak Ibu, kita ternyata sudah walaupun kita sudah merdeka sekian tahun, tapi begitu ada yang namanya badai revolusi industri 4.0, ternyata banyak juga yang masih kalang kabut. Dan itu tidak bisa dibendung ya. Perubahan-perubahan yang sebagai dampak kemajuan teknologi digital ini nggak bisa dibendung. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri, kalau tidak kita akan tertinggal. Nah, ini secara infrastruktur. Kemudian secara paradigma berpikirnya juga harus mulai menyesuaikan dengan kondisi. Nah, jadi ini tantangan pertama adalah kesiapan dari satuan pendidikan dalam menghadapi asesmen nasional di bulan September, Oktober. Yang pertama adalah memastikan setiap sekolah itu secara infrastruktur memang mampu. Dan itu bisa dilakukan dengan berbagai simulasi.
Nah, siapa sih nanti yang berkepentingan terhadap satuan pendidikan? Ya, selain pemerintah pusat, juga pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Ya, jadi potensi yang ada di wilayah Aceh ini harus diidentifikasi betul, karena di situ ada lembaga-lembaga yang juga mempunyai akses untuk berkontribusi di dalam pendidikan. Nah, kalau permasalahan anggaran, nah, anggaran itu kan sumbernya banyak. Dari pemerintah pusat itu ada yang melalui bantuan pemerintah, ada yang melalui dana alokasi khusus, ada yang melalui juga dana desa. Nah, dana desa itu sudah dibuka keran untuk bisa dilakukan dalam berkontribusi di dalam peningkatan kualitas pendidikan di desa tersebut. Termasuk apa? Termasuk kalau nggak ada listrik, diadakan listrik, kalau nggak ada internet, diadakan internet. Nah, ini harus ada kerjasama nih. Jadi kerjasamanya itu bukan hanya UPT dengan Dinas Pendidikan tok. Kalau hanya dua itu ya mentok-mentok aja. Gitu. Perlu ada keterlibatan lembaga yang lain. Lembaga-lembaga lain sesuai dengan peran dan spesifikasinya. Kalau internet dengan siapa? Kominfo lah. Nah, kalau untuk pengadaan buku di sekolah-sekolah yang ada di desa-desa dengan siapa? Dengan BUMDes apa-apa ya, yang memanfaatkan bantuan desa itu. Dan itu harus dieksplor, harus digali potensi-potensi mana saja, termasuk swasta. Nah, ini perlu ada SDM yang punya kompetensi dalam mengeksplor, dalam menggali kerjasama, potensi-potensi kerjasama, dan bagaimana melakukannya. Bagaimana sih sebenarnya mengeksekusi kerjasama? Ini satu hal penting. Jadi saya menyampaikan bukan hanya menyampaikan untuk informasi kebijakannya saja, tapi apa sih yang bisa dilakukan sebenarnya. Nah, itu misalnya sekarang sudah banyak dilakukan seminar-seminar melalui webinar. Webinar itu jangan berhenti hanya sekedar di webinar, itu harus ada kelanjutan sampai eksekusi di tingkat satuan pendidikan. Jadi pola pikirnya harus sudah berubah. Satu kegiatan itu akan berujung pada kegiatan yang lain. Nah, satu kegiatan itu akan berujung pada kegiatan yang lain. Nah, siklus alamiah itu yang kita ikuti. Siklus alamiah itu yang kita ikuti. Jadi petani itu tidak berhenti hanya pada menanam padinya saja, enggak. Tanam padi ditinggal ya udah nggak panen. Sama kita habis workshop, habis rakor, udah nggak dipanen. Apa yang nunggu rumput? Ya workshopnya udah tahu kemana. Jadi filosofi dan paradigma ini kita perlu bangun lagi. Petani menanam padi, dia ada keberlanjutannya. Harus disiangi, harus dipupuk, harus diapa lagi. Nah, tetapi kita kalau habis seminar, habis rakor, sudah selesai. Tahun depan rakor lagi gitu. Jadi rakor hari ini itu nanti berkelanjutannya apa? Itu harus ada sampai dipanen. Sampai dipanen. Nah, ini pertama di sini. Yang kedua adalah Dapodik. Dapodik ini menjadi sumber data utama untuk mengetahui kualitas sarana prasarana, untuk mengetahui kondisi guru, untuk mengetahui ketersediaan bahan ajar, untuk mengetahui kondisi siswa. Sehingga data Dapodik ini jangan sampai diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Tetapi silakan diubah sesuai dengan kondisi real. Kalau sekarang kondisinya tidak real, dibuat real. Dibuat real. Kenapa? Ketika kita saat ini menggunakan Dapodik untuk mengidentifikasi jumlah sekolah yang tidak punya listrik, itu bisa jadi kita miss ketika sekolah itu tidak mengisi dengan benar. Karena sekolah itu tidak bisa mengisi dengan benar, akhirnya akan ada data yang aneh. Tidak punya listrik tapi punya internet. Dari mana internetnya gitu? Ini hal-hal yang sangat anomali, yang sangat aneh gitu kan, paling mudah. Nah, jadi Dapodik itu secara tematik dilakukan verifikasi ataupun dilakukan peningkatan kualitas datanya. Data mutunya itu ditingkatkan dari Dapodik itu. Tidak harus seluruhnya. Misalnya sekarang apa nih? Sekarang dari sisi Sarpras dulu. Kalau dari sisi Sarpras yang terkait dengan bangunan dan gedung, itu yang punya kompeten itu adalah PUPR. Ya udah kerjasama dengan PUPR
untuk melakukan katakan mitigasi kondisi bangunan. Bangunannya dulu nih, bangunan fisiknya dulu nih yang kira-kira masih kuat yang mana, yang rapuh mana. Baru kemudian sarana yang lain. Jadi banyak sekali detail-detail yang bisa ditelurkan dari kemitraan atau kerjasama antar lembaga di daerah. Jadi kalau nanti kerjasamanya mindset-nya hanya UPT dengan dinas pendidikan, itu akan mandul, tidak akan jalan. Tapi harus diperluas. Jadi berbagai kemitraan yang lain. Kolaborasinya bukan hanya kerjasama antar satu pihak dan dua pihak, tapi sudah merupakan kolaborasi. Nah, jadi Dapodik ini menjadi penting agar menjadi integritas datanya bagus. Integritas datanya bagus. Karena ini nanti akan menggambarkan hasil dari profil satuan pendidikan dan profil pendidikan daerah. Kalau di Dapodik hasilnya tidak relevansi datanya tidak bagus, maka nanti di profilnya juga dalam memanfaatkan untuk tindak lanjutnya apa istilahnya, jadi timpang juga. Nah, ini dua hal ini menjadi sangat penting dilakukan perbaikan di semua daerah, bukan hanya di Aceh ya, tapi di semua daerah. Nah, ini menjadi tugas utama dari UPT, LPMP, dan BP PAUD, sesuai dengan kondisinya. Nah, dan tentunya dengan leading sektornya adalah dinas pendidikan kalau yang di daerah. Nah, kemudian untuk yang sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama itu nanti melalui data emis dan data simpatika. Platform ini yang mengembangkan dari Kementerian Agama. Kemudian juga akan masuk kepada profil satuan pendidikan dan profil pendidikan daerah. Tetapi hak untuk menggunakan data tersebut di Kemenak itu tidak diwajibkan oleh Kemendikbud. Tapi kalau yang sekolah-sekolah di bawah Kemendikbud ini nanti menjadi basis data untuk perbaikan mutu pendidikan. Yang berikutnya adalah platform digital guru dan kepala sekolah. Jadi nanti guru ini harus dibentuk atau harus dikembangkan menjadi guru pembelajar. Nah, platform digital ini bukan platform bukan berisi data-data personal guru saja, tapi di sini adalah berisi tentang data peningkatan kompetensi guru, kemudian kesiapan bahan ajar ada yang ada di situ, kesiapan bahan pelatihan pendidikan dan pelatihan. Nah, jadi platform digital ini merupakan ruang bagi guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensinya dan akan tergambar juga nanti portofolio pendidikan dari guru tersebut. Maksudnya pendidikan ini bukan pendidikan formal S1, S2-nya ya, tetapi dari materi-materi apa, bahan-bahan ajar apa sih yang diakses. Bahan ajar ini bahan ajar untuk peningkatan kompetensi guru, bukan bahan ajar untuk pembelajaran siswa di kelas. Jadi tugasnya itu nanti isinya akan berbagai hal di sini. Nah, ini juga menjadi masukan atau akan tergambar di dalam profil satuan pendidikan dan profil pendidikan daerah. Nah, kemudian untuk SMK itu ada treasury study. Kenapa SMK ini ada treasury study? Karena ukuran keberhasilan SMK itu ketika lulusannya itu bisa diserap oleh dunia kerja. Jadi ukuran keberhasilan SMK itu kalau lulusannya itu semuanya produktif. Kalau Aceh ini ada lulusan SMK setahun 3.000 anak, 3.000 ya, 3.000 dikit banget ya. Bukan 3.000 kan ya. Katakan itu contoh saja ya Pak. 3.000 anak, maka 3.000-nya itu harus begitu lulus tahun atau paling lama tahun keduanya gitu kan. Itu sudah produktif. Produktif itu bisa dia bekerja pada lembaga atau instansi, bisa juga sebagai entrepreneur. Entrepreneur itu pengusaha mandiri. Nah, pengusaha itu juga ada dua, pengusaha yang menghidupi diri dan pengusaha yang menghidupi atau mempekerjakan orang lain. Nah, bagaimana caranya? Ya, setelah lulus SMK ya tidak dibiarkan, masih harus ada campur tangan daerah.
Kalau sudah lulus, apakah dinas pendidikan? Ya tentunya bukan. Bisa juga dinas yang lain. Untuk misalnya badan apa pelatihan itu ya, pelatihan daerah itu ya. Ya, PLK kerjasama di sana, diarahkan ke sana. Dan itu sangat berpeluang sekali. Negeri kita ini merupakan negeri konsumen. Negeri konsumen. Orang asing aja jualan di negara kita, kok kita tidak bisa jualan di negeri sendiri gitu kan. Jadi ini harus ada dobrakan-dobrakan bahwa kalau bisa memang lulusan SMK yang tidak bekerja itu angkanya 0. Di Aceh ya, di Aceh angkanya 0. Kalau SMA boleh nggak nganggur gitu ya. SMA juga sama harusnya. Kalau yang tidak melanjutkan artinya mereka harus sudah ada proyeksi untuk bisa terjun di dunia kerja. Apakah orientasi non finansial? Bisa orientasi finansial, bisa orientasi sosial. Jadi yang jelas sosial ekonomi itu merupakan satu kesatuan. Ini studi SMK. Kemudian ada data GTK. Nah ini data GTK ini data-data pokoknya saja ya. Seperti lulusan apa. Jadi tidak ada di sini tidak ada data yang dinamis gitu. Yang dinamis itu paling usianya tambah mendekati pensiun gitu. Termasuk berapa sih guru yang akan pensiun nanti ketahuan dari sini. Berapa guru yang sudah punya UPTK, berapa guru S1 S2 ketahuan di sini. Tapi kalau berapa guru yang sudah ikut pelatihan tentang apa istilahnya pedagogi apa gitu di sini. Tapi kalau hanya data-data guru tadi terkait di sumbernya ada di sini. Nah, kemudian kita juga memanfaatkan, mengintegrasikan sumber data lain dari hasil survei BPS, dari data Dukcapil, dari data lembaga-lembaga survei yang kredibel itu kita masukkan juga menjadi indikator yang ada di rapor dan profil satuan pendidikan. Makanya ini nanti kalau sudah berhasil, kalau diurai sampai kepada indikator-indikatornya itu seperti tubuh manusia yang banyak urat-urat dan ada serat-seratnya. Itu sangat rumit sekali. Nah, ini akan menghasilkan di sekolah nanti akan punya profil satuan pendidikan dan ada profil pendidikan daerah. Kemudian rapornya juga rapor satuan pendidikan dan rapor pendidikan daerah. Kalau yang profil itu isinya komprehensif, bersifat diagnostik ya, ini lebih terfokus dan datanya objektif. Lalu pemanfaatannya apa profil? Profil satuan pendidikan digunakan sebagai alat evaluasi diri sekolah. Jadi EDS-nya itu menggunakan ini, sudah muncul profilnya. Keluarlah EDS. Dari mana diperolehnya? Dari data-data yang banyak tadi. Siapa yang mengisi? Yang mengisi itu dari surveinya, AKM-nya itu siswa, survei ini karakter dan sebuah lingkungan, siswa, guru, dan kepala sekolah. Nah, Dapodik ini operator Dapodik. Kalau operator Dapodik itu juga harus dibina sebaik-baiknya. Gitu ya. Karena ini menjadi sumber, ya, sumber juga baik dan tidaknya dari hasil profil. Baik yang saya maksud adalah objektivitas data. Nah, jadi profil satuan pendidikan menjadi bahan evaluasi diri sekolah. Untuk apa? Untuk tidak lanjut. Jadi tidak selesai begitu saja. Kemudian oleh karena sifatnya kan mandiri nih, mereka nanti akan bisa menganalisis data, bisa membaca data, bisa kemudian merancang tindak lanjut untuk peningkatan mutunya. Dan itu merupakan bagian dari siklus perencanaan di sekolah. Yang berikutnya untuk profil pendidikan daerah akan menghasilkan atau akan digunakan untuk evaluasi diri Pemda dalam hal kinerja pendidikan. Dan itu menjadi juga bagian dari siklus perencanaan. Sehingga kita harus sesuaikan nih, karena profil pendidikan daerah ini menjadi bagian dari siklus perencanaan sebagai database, maka kapan dia ini harus diterbitkan. Jadi idealnya sebelum pembahasan rancangan BD masing-masing, atau sebelum DPA ya, sebelum pembentuk, karena ini masih masa transisi dan masa percobaan, nanti profil pendidikan daerah dan profil satuan pendidikan maupun rapor ini akan diperoleh di akhir tahun. Akhirnya kalau diperoleh di akhir tahun kan tidak bisa digunakan di 2022 ya, nanti digunakan untuk perencanaan 2023. Nah, berikutnya
untuk rapor itu akan dijadikan sebagai bahan untuk akreditasi sekolah. Sehingga tidak ada lagi akreditasi yang ngisi borang-borang lagi. Nah, BAN ini akan melakukan visitasi hanya kepada sekolah dengan kriteria tertentu yang diperoleh berdasarkan data rapor. Jadi sekolah itu akan dikunjungi ketika ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi karena keanehan datanya. Ini akreditasinya A, tapi kok dari hasil ada hasil di dalam rapor satuan pendidikan itu yang anomali gitu. Terjadi anomali, terjadi keanehan, itu baru dilakukan survei atau visitasi ke sekolah. Nah, kemudian yang tidak kalah rumitnya juga bahwa rapor pendidikan daerah ini juga sebagai alat untuk menghasilkan evaluasi standar pelayanan minimal pendidikan daerah. Lalu SPM yang sekarang bagaimana? SPM yang sekarang ya mengikuti sesuai dengan sistem yang ada sekarang. Tapi nanti diharapkan kita tidak lagi menginput data SPM tuh. Kalau Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang mengelola SPM tuh mungkin pusing ya, karena dia harus identifikasi anak yang tidak sekolah satu-satu, katakan ini anaknya di mana nih, nggak tahu tempatnya. Nah, nanti diharapkan ini bisa langsung terkonfirmasi dari rapor pendidikan, sehingga capaian SPM itu diperoleh juga dari rapor pendidikan daerah. Tidak ada alat ukur lain. Tapi indikator-indikator capaian SPM ini yang perlu dipastikan atau terakomodir di dalam sumber data yang ada. Nah, ini mengarah kepada untuk penjaminan mutu yang menggunakan satu sumber data yang sama. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kalau selama ini evaluasi diri sekolah itu mengacu kepada 8 standar. Sehingga kita ada SNP standar ada ada 8 standar yang kita gunakan, standar kompetensi, standar isi, standar sarana prasarana, standar pembiayaan, capaiannya berapa, capaiannya sekian, 1 sampai 7 capaiannya berapa, 6, 1 sampai 7 capaiannya berapa, 6, 1 sampai 7 capaiannya berapa, 6. Katakanlah semuanya 6 itu. Tapi itu hanya memenuhi capaian standar. Capaian standarnya saja. Nah, 8 standar ini 8 Bapak Ibu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 standar yang ada di SNP ya, Standar Nasional Pendidikan, itu sudah dipetakan ke dalam 5 dimensi. Oleh karena itu nanti pengukuran mutu pendidikannya itu berdasarkan pada 5 dimensi. Nah, jadi 8 SNP ini sudah diproyeksikan, sudah dipetakan ke dalam dimensi-dimensi ini. Mana yang merupakan dimensi A, mutu dan relevansi hasil belajar murid. Oh, mutu dan relevansi belajar murid ini dipetakan dari standar kompetensi lulusan dan standar isi. Ini dominasinya di situ. Dominasinya di situ. Kemudian ada pemerataan pendidikan yang bermutu. Oh, ini di sumber dari standarnya adalah standar kompetensi, standar sarana, dan standar. Kemudian ada kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan. Ada dimensi D, mutu dan relevansi pembelajaran, dan dimensi E, pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Jadi 5 dimensi ini dari sisi hasil penjaminan mutu pendidikan merupakan gambaran dari pemenuhan dari 8 standar, dari ketercapaian 8 standar. Tapi sudah dalam bentuk hasil. Bukan dalam bentuk checklist keterpenuhan saja. Nah, lebih jelasnya lagi atau lebih rumitnya lagi ya. Kalau baru pertama ini saya yakin rumit ya, tidak jelas ya gitu ya. Tapi mudah-mudahan ada gambaran perubahannya kayak apa sih gitu. Nah, ini ABC yang tadi Pak, Bu, ini kita coba berikan kata-kata kunci ya. Jadi A, B, C-nya di bawah ini udah agak aneh, C-nya di bawah, D-nya dan E-nya di sini. Nah, jadi A ini mutu dan relevansi hasil belajar murid. Yang ini mengukur capaian kompetensi murid secara personal. Jadi capaian kompetensi murid secara personal dari hasil belajar melalui capaian literasi, numerasi, dan karakternya.
Ini output ya. Output individual siswa itu akan tergambar di sekolah tersebut. Kemudian untuk SMK itu serapan lulusan SMK. Serapan lulusan SMK pada dunia usia dan dunia industri seperti apa. Nah, kemudian untuk pemerataan, nanti ini akan menghasilkan data-data seperti ini, rapor pendidikan itu, rapor satuan pendidikan itu. Kemudian yang B, ini pemerataan pendidikan yang bermutu. Ada gap ya, setiap daerah ada gap. Ada gap sekolah yang ada di pinggiran dengan sekolah di perkotaan. Ada gap antar daerah. Nah, gap antara sekolah yang di pinggiran atau gap antara sekolah yang jelek dengan sekolah yang baik, itu perlahan-lahan harus semakin dekat. Jadi ini kita akan mengukur yang pada akhirnya nanti semua sekolah itu bermutu. Semua sekolah itu bermutu. Kalau toh ada gap tidak lebih dari 5%. Jadi gap-nya ini ketimpangannya itu harus semakin berangsur-angsur, harus berkurang ketimpangannya. Baik ketimpangan dalam hal pemerataan akses, jangan-jangan yang kita lihat nanti dari APK ya atau APM kalau SD gitu ya, dari APK-nya. Ternyata di satu provinsi Aceh masih ada kabupaten-kabupaten yang APK SD-nya rendah, kabupaten yang lain tinggi. Nah ini gap ini harus semakin hari harus semakin kecil. Kemudian pemerataan hasil belajar. Jadi jangan-jangan nanti yang nilai literasi numerasinya tinggi hanya di daerah-daerah A, daerah-daerah B-nya rendah. Nah ini antar daerah ini, antar satuan pendidikan dan antar daerah harus mulai terjadi semacam, dan itu menjadi data-data real yang harus diselesaikan Bapak Ibu. Jadi yang harus diselesaikan, yang harus diatasi. Yang kemudian adalah pemerataan layanan dan fasilitas. Ada gap. Kabupaten A yang punya perpustakaan hanya 30%, Kabupaten B 90%. Bagaimana mengatasi itu? Jadi data itu nanti akan terpampang dengan jelas dan kita harus memiliki orang-orang yang memang ahli membaca data sehingga bisa menganalisis dan menuangkan dalam sebuah rancangan program intervensi melalui APBD maupun melalui APBN. Kemudian yang C, saya dari B ke C ya biar enak gitu kan. Walaupun di sini gambarnya tidak runtut. Kompetensi dan kinerja guru. Jadi kalau A itu output, outcome B, kemudian C ini adalah inputnya. Inputnya itu harus guru yang berkompeten, harus tenaga kependidikan yang berkompeten. Nah nanti kesenjangan itu bisa saja terjadi karena memang dari sisi kompetensi gurunya antara A dan B itu berbeda, sangat mencolok misalnya. Oh ternyata di daerah A itu kenapa senjang? Ya karena banyak yang menjadi guru, banyak guru honorernya, tetapi bukan lulusan guru gitu, dan tidak pernah dilatih tentang pedagogi maupun tentang kurikulum. Sehingga dia hanya mengikuti naluri mengajar saja. Nah kemudian di inputan ini ada kinerja, kehadiran, kemudian ada kinerja sebagai guru penggerak gitu ya, dan kompetensi yang ditunjukkan oleh sertifikasi dan nilai UKG, sertifikasi dan nilai UKG serta pengembangan kompetensi guru. Nah ini pengembangan kompetensi guru ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, tapi yang paling nilainya tinggi adalah ketika guru itu pengembangan kompetensinya secara mandiri. Tadi di platform digital guru itu ada sumber-sumber belajar yang dia harus akses. Jadi seperti belajar mandiri secara daring. Kemudian yang D adalah mutu dan relevansi. Kualitas pengajaran dan iklim sekolahnya akan dilihat. Oh ternyata di sini nilai literasi numerasinya rendah tadi di A. Nah, ada kaitan dengan sini nggak? Oh ternyata kualitas pengajarannya yang kurang bagus. Oh berarti nanti dari lembaga yang berkewenangan untuk meningkatkan kualitas dan mutu guru itu harus melakukan aksi ya, harus melakukan intervensi-intervensi. Kemudian praktek reflektif dan inovatif. Jadi guru di sekolah itu apakah dia selalu merefleksi setiap hasil pembelajarannya, kemudian melakukan pembaruan. Dari refleksi itu kan ada hal-hal yang harus diperbaiki.
Jadi harusnya day to day, week to week, month to month, year to year-nya guru itu perilakunya berubah dari sisi penanganan proses pembelajaran. Oh, kemarin saya melakukan pembelajaran ini, beberapa siswa kok tidak paham ya, oh ternyata ada kelemahan. Diperbaiki, inovasi di situ. Kemudian dukungan terhadap refleksi dan inovasi guru. Ada nggak dukungan ini? Gitu. Artinya supaya guru itu bisa melakukan refleksi dan inovasi, ada semacam mekanisme. Mekanismenya seperti apa sih untuk mengetahui bahwa guru itu berinovasi, bahwa guru itu melakukan refleksi pembelajaran di kelas, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Era revolusi industri 4.0 tidak bisa terpisah dari alat TIK. Alat TIK ini menjadi penting dan merupakan salah satu infrastruktur yang memang harus tersedia. Kemudian link and match dengan DUDI ini untuk SMK. Saya kira ini ada 5 kelompok indikator nanti yang akan dibangun dalam 5 dimensi yang merupakan pemetaan dari aspek-aspek yang ada di 8 standar nasional pendidikan. Nah, kemudian ini sudah ada perubahan ya. Awalnya kan kita akan melakukan asesmen itu di bulan ini, tapi kemudian semuanya difokuskan di bulan September dan Oktober, dan nanti hasil 2021 rapor dan profil itu akan kita peroleh di bulan Desember. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi yang terkait dengan rencana untuk sistem penjaminan mutu tahun 2021. Nah, sekarang apa sih bedanya yang penjaminan mutu yang lama dengan yang baru? Kalau yang lalu kan kita memang secara kelembagaan LPMP itu lembaga penjaminan mutu pendidikan. Kemudian ini ada kaitannya dengan rencana perubahan fungsi UPT ke dalam fungsi yang baru, dari fungsi penjaminan mutu menjadi fungsi peningkatan mutu. Nah, di sini secara teori Bapak Ibu, ini bukan kuliah sebenarnya ya, cuma perlu kita pastikan juga. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penjaminan adalah sebuah proses cara perbuatan menjamin. Nah, kemudian kalau peningkatan itu berdasarkan kamus itu juga adalah proses cara perbuatan meningkatkan. Jadi semuanya proses cara perbuatan. Yang satu menjamin, yang satu meningkatkan. Nah, tentunya dari tingkatan itu ada yang dari rendah ke tinggi, ada yang dari pendek ke tinggi, ada yang dari kurus ke gemuk gitu dan sebagainya. Nah, ini kemudian secara bahasa asingnya itu penjaminan mutu kan quality assurance ya. Sementara peningkatan mutu quality improvement. Jadi kita dari quality assurance menuju quality improvement. Dari memastikan kualitas suatu produk itu sesuai dengan standar. Jadi kalau standar sarana prasarananya terpenuhi, kalau standar prosesnya terpenuhi, kalau standar isinya terpenuhi, kalau standar pembiayaannya terpenuhi, maka kualitasnya akan meningkat. Nah, kualitas kita tidak meningkat karena mungkin standar-standar itu sebenarnya juga tidak terpenuhi. Pembiayaan harusnya 1 triliun hanya dapat 1 miliar misalnya gitu kan. Tapi kita akan berubah kepada quality improvement. Berubah kepada tindakan-tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk itu. Pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas. Jadi yang kita ubah adalah tindakan kita, perilaku kita terhadap produk itu seperti apa. Jadi kan kalau tadi kan saya contohkan petani ya. Petani itu berarti yang disiapkan tanahnya harus mengandung unsur hara sekian, airnya harus suhunya sekian, sekian semua. Setelah semuanya tidak bisa terpenuhi, ini nggak bisa nih, airnya nggak bisa, suhunya sekian, tanahnya unsur haranya nggak bisa dibikin sekian, pupuknya tidak bisa memenuhi dengan yang sudah dicatatkan, sinar mataharinya juga tidak cukup untuk menjadi pembuahan yang baik. Maka kita balik dulu. Dari hasil yang sekarang ini, kira-kira apa yang menjadi kelemahan-kelemahan itu yang harus diperbaiki. Nah, dari sisi teori penjaminan mutunya ini, teori itu menjelaskannya agak ribet dan mendengarkannya juga agak ribet juga. Saya jelaskan yang ini saja. Jadi pada penjaminan mutu itu kita mencari yang kurang apa sih, yang salah apa. Tapi pada peningkatan mutu mulai saat ini kita akan mengatakan
apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh? Pertanyaan pertama gitu, Pak. Jadi bersama-sama pertanyaan pertamanya adalah bukan apa yang salah dengan kita nih, kenapa mutu kita rendah, tidak begitu. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pendidikan di Aceh. Yang mau ditingkatkan yang mana? Oh, yang ini yang seperti apa? Oh, yang mau ditingkatkan adalah SD. SD yang seperti apa? Itu baru kita cari, kemudian kita akan melakukan apa. Jadi sifatnya proaktif. Kalau tadinya kan reaktif nih. Apa yang salah? Oh, yang salah ini. Oh, benerin dulu. Ternyata setelah dibenerin itu, zamannya sudah berubah. Zamannya sudah berubah dan itu tidak bisa meningkatkan mutu pendidikan juga. Nah, kemudian berusaha melihat cacat pada sistem. Oh, ini enggak meningkat mutu karena ini sistemnya yang jelek. Ganti sistemnya. Nah, ini memang di sini memungkinkan terjadi perubahan sistem. Memungkinkan perubahan sistem ketika akses untuk peningkatan mutu itu menjadi kendala. Jadi aturan main, mekanisme dan sebagainya bisa berubah untuk terpenuhinya peningkatan mutu. Kemudian kalau fokus pada bagian-bagian tertentu saja, sementara peningkatan mutu fokus pada keseluruhan sistem. Jadi kepada semua subsistem itu menjadi fokus. Di sini perspektifnya adalah pemenuhan. Oh, yang penting kan sudah terpenuhi, akreditasinya sudah A+. Gitu kan. Nah, tetapi yang di sini adalah kinerjanya. Pada aspek kinerja yang dilihat, makanya muncullah rapor pendidikan dan rapor pendidikan daerah. Saya kira ini Bapak Ibu yang paradigma yang harus dibangun, perubahan paradigma yang harus dibangun dalam rangka kalau kolaborasi itu kan harus persepsinya sama dulu gitu. Jadi jangan yang satu mencari kesalahan, yang satu lagi ingin melakukan peningkatan. Nah, dari sini harus dilakukan membangun persepsi yang sama terlebih dahulu. Nah, ini kira-kira perbedaan secara lebih detail. Kalau yang penjelasan tadi tidak begitu jelas, nanti Bapak Ibu bisa mencoba-coba untuk bisa membaca sendiri ya, mengkaji sendiri dari tabel-tabel ini. Jadi saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini terkait dengan kebijakan penjaminan mutu tahun 2021 kaitannya dengan membangun kemitraan. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, saat ini kami sedang mengembangkan 3 hal terkait dengan kondisi faktual yang ada. Yang pertama adalah dalam rangka menyongsong pembelajaran tatap muka. Tatap muka terbatas. Itu kita nanti akan sosialisasikan juga panduan tatap muka terbatas yang kemarin sudah dituangkan dalam SKP 4 Menteri ya. SKP 4 Menteri revisi edisi Maret 2021. Kemudian juga yang mendukung dan semuanya nanti akan mendukung kemitraan yang dibangun oleh UPT. Yang kedua adalah menyiapkan literasi numerasi di satuan pendidikan. Jadi penguatan pembelajaran literasi numerasi itu seperti apa? Itu nggak bisa dilepaskan hanya sekolah. Oh, ini kan tugas sekolah, enggak. Harus ada intervensi daerah. Intervensi daerah itu bisa dinas, bisa juga lembaga-lembaga yang lain. Nah, untuk persiapan PTM sendiri itu kita sebenarnya sudah punya struktur kelembagaan UKS itu ya. Itu harusnya bisa berperan lebih aktif dalam mengawal, terutama dalam kondisi yang pandemi saat ini. Yang ketiga adalah untuk pembelajaran jarak jauh. Karena nanti kebijakannya adalah pertemuan tatap muka itu terbatas, pasti kan sebagian yang tidak tatap muka itu masih PJJ. Nah, PJJ ini bagaimana agar bisa optimal? Nah, itu juga bisa dilakukan melalui kemitraan tadi. Nah, secara spesifik itu kita mungkin akan dikupas pada kesempatan mendatang secara tematik gitu ya, supaya lebih terurai dan lebih jelas dalam tindak lanjutnya. Jadi saya berharap rakor-rakor semacam ini tidak berhenti pada sesi rakor, tapi nanti sudah dirancang dari rakor ini nanti hasil akhirnya akan apa gitu sudah ketahuan, sehingga tindak lanjutnya itu jelas. Saya kira itu, sekali lagi ada kurang lebihnya saya mohon maaf, tutur kata yang kurang berkenan. Kiranya
ada manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian dalam rangka kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Ya, saya kira bisa saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Tapi ketika sampai di sekolah, mereka sebagai pelaksananya tentu juga ada pengawasannya, ada persiapan-persiapannya. Nah, kalau bisa, mohon petunjuk dimasukkan ke dalam rencana anggaran sekolah masing-masing di sekolah. Karena tadi saya dengar wajib kepada semua sekolah, tidak wajib kepada semua siswa. Nah, jadi kalau wajib kepada semua sekolah, jadi kita bisa memberi anjuran kepada sekolah-sekolah sekarang untuk bisa menganggarkan sedikit untuk pelaksanaan di bulan September dan Oktober. Saya pikir itu mungkin yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dan sekali dijawab oleh Pak Katman. Cukup ya. Kalau belum ada, kami silakan kepada Pak Katman tentang bagaimana pelaksanaan AN ini terkait ketidakadaan dana yang dianggarkan oleh masing-masing sekolah untuk pelaksanaan AN ini. Kami silakan Pak Katman. Ya, jadi hanya satu pertanyaan ya. Tadi saya yang dengar tengahnya ya. Ya, ada satu pertanyaan ini Pak berkaitan dengan pelaksanaan AN ini Pak. Oke, jadi terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional ini, memang yang harus melakukan adalah semua satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Nah, kemudian
Direktorat Teknis saat ini memang sudah melakukan identifikasi sekolah-sekolah mana yang yang sudah cukup siap dalam sisi infrastruktur untuk melakukan AN. Nah, selain dari infrastruktur juga yang perlu sama-sama kita selesaikan juga adalah dari sisi substansi. Artinya, apakah pembelajaran di sekolah, terutama pada masa pandemi ini, memang sudah melakukan pendekatan seperti pada pembelajaran yang berbasis pada penguatan literasi dan numerasi. Ini yang kedua. Jadi ada dua isu penting yang sebenarnya yang cukup krusial yang harus kita tangani. Nah, apakah untuk pelaksanaan AN ini kan kalau dari sisi kesiapan yang harus dilakukan sekolah ini kan memastikan ya, yang pertama itu bahwa di sekolah tersebut tersedia jaringan internet. Yang kedua alat TIK-nya itu ada, komputernya itu ada, ataupun internet, komputer, kemudian memang aksesnya itu juga lancar. Nah ini saya kira kalau pada setiap daerah ini memang perlu dilakukan testing atau penjajakan, dan itu bukan pekerjaan yang mudah dan pekerjaan yang cukup effortnya cukup tinggi, dan memang Dinas Pendidikan tidak bisa jalan sendiri. UPT atau LPMP dan BP PAUD ini dengan dinas harus sinergi. Jadi UPT dan Dinas Pendidikan itu sinerginya bukan sinergi kerjasama berdua untuk menyelesaikan itu saja, tapi harus sinergi juga mencari sumber-sumber yang bisa atau yang bisa berkontribusi untuk menyelesaikan itu. Makanya perlu dibangun kemitraan dan kerjasama. Yang penting dari dinas dan UPT mapping persoalannya jelas dulu. Nah, sejauh mana sih anggaran di sekolah? Anggaran di sekolah itu hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya operasional sekolah. Kalau terutama yang dari BOS ya, dari BOS itu. Nah, untuk memenuhi kesiapan AKM atau kesiapan AN dari sisi sarana yang sifatnya pemeliharaan. Kemudian dari sisi pemeliharaan itu misalnya untuk kuota internetnya, gitu. Untuk pasang internetnya itu boleh saja itu tidak. Dan tetapi itu harus didrive dari dinas dan UPT. Jangan-jangan sekolah itu nggak tahu apa yang harus disediakan gitu, karena belum punya gambaran yang cukup detail terkait dengan assessment. Jadi kadang-kadang nih Bapak Ibu, di sekolah itu ada internet, tetapi ketika kita masuk akses untuk sekian komputer, itu ternyata tidak bisa muat. Karena apa? Karena kapasitasnya yang rendah. Nah, untuk mengukur kapasitas ini kita perlu yang punya ilmu tentang itu. Siapa yang pasti? Ya, Dinas Kominfo, gitu. Yang pasti itu. Walaupun secara perorangan itu banyak yang tahu ya, tapi ya banyak yang tahu, tapi kita tidak tahu siapa yang banyak itu. Tapi kalau Dinas Kominfo pasti di sana ada ahli yang memahami itu. Kalau misalnya satu sekolah ini muridnya ada 15, berarti kan harus ada 15 komputer yang bisa terkoneksi dengan internet, dan ketika 15-15-nya itu hit dalam satu waktu, internetnya tidak down. Itu kan perlu testing. Nah, ketika down apa? Ya perlu analisis, yang bisa menganalisis ahli yang tahu tentang hal tersebut. Oh, ternyata kapasitasnya hanya sekian Mbps. Oh, harus dinaikkan. Cara naikkan gimana? Butuh biaya ya. Biayanya dari dana BOS boleh. Nah, tapi kalau misalnya prosedur untuk memenuhi itu tidak tahu, itu kan yang perlu kita fasilitasi. Bisa lah nanti bersama-sama itu dari UPT dan LPMP datang satu sekolah yang memang sudah ada internet, tapi jangan jangan hanya satu daerah gitu ya. Ini kan dari berbagai daerah itu. Nah, ini kira-kira kalau diakses dalam satu waktu, karena waktu dicoba itu pas kebetulan saya juga pas ada di sekolah itu, walaupun tidak sedang memonitor gitu. Ada salah satu SMP yang sudah ada internet. Nah, ketika mengakses uji coba itu ya nggak bisa. Kenapa? Karena memang kapasitasnya tidak mampu untuk mengakses secara bersama-sama. Nah,
Ini antisipasinya sampai sejauh itu, Bapak Ibu sekalian. Memang ada anggaran-anggaran yang bisa disiapkan melalui RKS sekolah, yaitu yang dikelola dana bosnya. Tapi ada pengeluaran-pengeluaran nanti yang memang perlu kontribusi dari dinas maupun dari pihak lain. Nah, mapping ini perlu, mapping ketersediaan infrastruktur ini perlu, dan bisa untuk SD itu bisa kerjasama dengan Direktorat SD juga. Jadi jangan sendiri Bapak Ibu ya. Selain dengan lembaga-lembaga yang memang punya kompeten dalam penyiapan infrastrukturnya, juga dengan Direktorat Teknis terkait. Itu sangat perlu. SD dengan SD, Kabid SD dengan Direktorat SD, Kabid SMP dengan Direktorat SMP, yang SMA dengan SMA. Dan itu perlu intens ya, tidak hanya sekali, tidak hanya one hits. Kali itu sekali rakor selesai enggak? Sekali rakor selesai enggak? Ini perlu tadi, filosofi petani tadi perlu. Ya, filosofi petani tadi perlu. Tidak hanya selesai di pembahasan benihnya saja, enggak? Oh, benihnya yang bagus-bagus ini. Gitu. Tapi setelah tahu benih yang bagus itu nggak pernah beli benih yang bagus, tetap aja pakai benih yang dia punya yang jelek-jelek lagi. Gitu kan. Nggak ada hasilnya. Ini perlu ada komitmen, persepsi yang sama. Filosofi sederhana itu yang kita gunakan untuk bisa meningkatkan untuk pendidikan. Karena yang terjangkau itu yang sederhana itu. Kalau yang terlalu tinggi nanti tidak terjangkau ya kita malah hanya jadi penonton. Itu jawaban saya kira-kira memenuhi atau tidak karena saya pertanyaannya mendengar separuh gitu ya. Ya. Maaf kalau ya. Makasih. Ya, baik Pak, terima kasih. Masih ada yang ingin menanyakan? Kita masih punya waktu sedikit lagi. Satu orang penanya lagi. Ada Bapak Ibu? Ini karena mungkin hal yang baru yang mungkin akan kita mulai pada tahun ini, mungkin hal yang baru, mungkin ada kendala-kendala. Maka seperti tadi dikatakan oleh Pak Katman, kita tetap harus berkomunikasi dengan berbagai pihak agar penyelenggaraan peningkatan mutu di tahun 2021 ini melalui AKM tadi dapat terlaksana dengan baik. Pas, Bapak Ibu ada? Ya, nampaknya masih kami di sini sedang mencerna apa yang Bapak sampaikan tadi, tapi kami dari LPMP berkewajiban terus untuk menyampaikan hal ini. Kami juga Pak di sini baru saja selesai mensosialisasikan kegiatan tentang AKM ini ke 23 kabupaten kota. Mudah-mudahan seperti Bapak katakan tadi bahwa filosofi petani ini akan kita terapkan bukan hanya dengan sekali jalan ini. Jadi mudah-mudahan pelaksanaan AKM ke depan ini walaupun kita kena hal baru, mungkin kendala di sana sini pasti akan terjadi. Tapi kita upayakan seminimal mungkin kendala-kendala itu dapat kita tekan. Mungkin ada sebagai Pak penutup dari Bapak yang akan sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, dan saya yakin materi yang saya sampaikan itu 3 kali disampaikan pun kalau tidak diskusi intens itu agak berat Pak memang Pak. Saya sendiri beberapa kali baru paham itu yang gambar-gambar itu ya, walaupun saya sekarang menyampaikan Bapak Ibu. Jadi itu memang tidak bisa sekali dan itu harus dicermati betul dan diskusi poin per poin Pak, nggak bisa hanya saya menyampaikan kemudian Bapak mendengarkan langsung tahu, tidak bisa itu. Saya kira itu apalagi kalau nanti belum ada barang hasilnya itu ya, sangat sulit untuk memberikan gambaran. Nah, mudah-mudahan kesempatan mendatang Bapak Ibu bisa melakukan webinar tentang ini sehingga lebih detail diskusi intens itu sehingga pemahamannya akan lebih baik atau lebih komprehensif lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, Puaselase Pulau Dewata, terima kasih dan sampai jumpa. Ya, mari kita berikan terima kasih Bapak Ibu. Inilah di sesi kita dengan tentang kebijakan peningkatan mutu untuk tahun 2021 ini akan kita mulai laksanakan nanti akan dilaksanakan pada bulan September. Maka persiapan sekarang ini sudah harus kita persiapkan pada guru-guru kita untuk dapat memberikan juga kami dari LPMP memberikan penjelasan kepada semua. Kami dari LPMP terbuka untuk menerima untuk kita tetap
berkomunikasi Pak bagaimana pelaksanaan dari AKM ini, karena terkait nanti ada 3 kegiatan AKM ini, mulai dari AKM, survei karakter maupun survei lingkungan sekolah kaitan dengan pendidikan. Jadi demikian Bapak Ibu sesi kita dengan Pak Katman berkaitan dengan kebijakan peningkatan mutu pendidikan tahun 2021 di Kementerian Pendidikan Nasional di Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih Pak atas dari Bapak yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan materi. Demikian Pak. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin dari apa yang disampaikan oleh Pak Katman ada hal-hal yang akan kita diskusikan karena kita masih mempunyai waktu sekitar 30 menit sebelum menjelang waktu Jumat. Sekarang ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.30. Ya, untuk Bapak Ibu berkaitan dengan ini bisa kita berdiskusi karena kita ada narasumber juga di LTP ini berkaitan dengan upaya-upaya